semuanya jadi. Sekarang itu jam setengah 8. Harusnya di jam 6.20 tadi gue tuh ada flight pergi ke Jepang pakai anak direct yang harusnya gue bisa landing di Narita itu jam 3.45. Tapi ternyata penerbangannya di cancel, guys. Pusing banget sumpah, demi apapun gue pusing banget. Akhirnya flightnya itu diganti ke China East. Penerbangannya jam 11 malam. Transit dulu di Shanghai. Habis itu dari Shanghai kita baru ke Narita. Nyampainya itu jam 1 siang. Buat hati gue acak adul sih sebenarnya sih, karena gue udah datang di bandara setengah 5, baru dapat pemberitahuannya itu jam setengah 6 gitu. Maksud gue dapat email bahwa itu di cancel. Memang cancelnya masalah teknikal sih, jadi ada part pesawat yang rusak atau bilang kayak gitu ya. Oke sih sebenarnya, cuman berharap banget dari maskapai ANA, karena gue tahu banget kalau misalkan ANA itu punya good reputation, nggak pernah telat, nggak pernah dan lain-lain. Itu cuman one in a million. I don't know. Banyak orang Jepang di sini juga yang gue ajak ngobrol tadi, dan mereka juga bilang kayak mendok saya musuh kasih des. Aduh. Dan karena ya gue mengerti juga perasaan mereka, karena kan sebenarnya mereka itu kan punya waktu liburan yang sempit gitu loh. Dan reschedule-nya tuh nggak bisa di hari ini juga, karena ya kita tahu juga di Januari 2025 itu orang yang mau mengunjungi Jepang tuh memang lagi high-nya kan. Jadi my god, my head hurts a lot. Akhirnya kenapa ya, jadi kayak ya memang selisihnya cuma 12 jam deh. Anggaplah selisih 16 sampai 12 jam. Cuman maksud gue banyak banget airnya yang terkorbankan di situ. Jadi hotelnya gue rugi. Terus ada atraksi juga kan, juga di tanggal 27-nya itu kan juga kan gue udah buat itinerary dengan panjang gitu kan, dengan lengkap, dengan ya semaksimal mungkin lah, karena kan gue mau pergi ke Jepang, gue mau senang-senang di sana. 27-nya harus gampar, everyone, kita udah di Hotel Sheraton yang di dekat bandara ya sebenarnya. Jadi karena tadi ada masalah ya, penerbangan NH826-nya itu harus di cancel karena ada masalah teknikal. Maka kita dapat kompensasi hotel sampai dengan penerbangan berikutnya. Jadi jadwalnya kan sebenarnya penerbangan ANA Jakarta Narita Direct jam 6.20 pagi. Nyampe jam 3 lah, jam 4 di sana gitu. Terus yang gue bilang ada technical issue, akhirnya di cancel dan harus diganti ke jam penerbangan lainnya. Masalahnya adalah beberapa bulan terakhir ya, bahkan ini udah bulan ke-7 atau bulan ke-8 ya, 8 bulan ke belakang itu kan Jepang itu lagi banyak-banyaknya ya wisatawan yang berangkat lah dari Indonesia ke Jepang, karena memang ada banyak hal ya. Salah satunya itu adalah yen yang lagi murah sekarang gitu. Jadi di sana kita bisa lebih hemat untuk jalan-jalan dan pergi ke Jepang. Jadinya sayang sekali penggantinya tuh tidak bisa di hari ini, nggak bisa di tanggal 26. Kita bisa, pada akhirnya kami dapat pengganti di penerbangan jam 11.45 malam. Itu menggunakan China East dan itu harus transit dulu di Shanghai. Nah, setelah nanti dari transit dulu di Shanghai, baru nanti dari Shanghai ke Narita. Nyampe jam 12.50 tanggal 27 Januari. Ini udah rugi banget ya, udah rugi 1 hari banget sih, tapi ya mau gimana lagi sebenarnya. Dari jadwal ya, dari itinerary yang udah dibuat kan sebenarnya udah pack banget ya, jadi nggak ada kesalahan atau resiko-resiko seperti ini gitu. Jadi akhirnya semua amburadul kacau balau gitu. Jadi tapi di sisi lainnya mungkin sebenarnya ada hikmahnya juga sih ya. Memang kalau masalah teknikal itu kan berarti ada bagian dari pesawat yang mengalami kerusakan, dan
kerusakannya itu membuat sebenarnya armadanya itu nggak bisa terbang lah istilahnya. Nah kalau misalkan dari ngelihat dari sisi ini sebenarnya memang ANA udah bertanggung jawab sih, udah bertanggung jawab untuk safety ya, masalah safety. Mungkin dari perusahaan ANA sendiri kan nggak boleh ada margin error ya, margin error 0% untuk pesawat itu, jadi mereka tidak berani untuk ngambil spekulasi, ya akhirnya di cancel gitu. Ya kalau misalkan dilihat dari sisi itu ya Anda cukup bertanggung jawab lah terhadap hal itu memang, tapi ya pada akhirnya kan tetap ada rasa kecewaan ya, karena ya tadi jadwal itinerary-nya udah padat, nggak ada ruang error sama sekali di situ, jadi kacau balau. Dan kita harus ngomongin banyak lagi sih tentang pembagian jadwal yang akan kita datangi destinasi wisata di Jepang gitu. Dan sebenarnya gue juga beberapa kali ngomong sama warga Jepang ya, warga Jepang yang menggunakan penerbangan yang sama di 620 itu. Dari mereka sih yang udah sering, yang memang kalau dari penerbangan itu selalu memakai ANA, mereka bilang ya this is one in a million gitu. Memang not a good day for us, not a good luck for us too. Toh memang dari ANA-nya sendiri itu ketika ditanyakan, karena kan di tanggal 27 kita udah punya banyak rencana, mau ke Shibuya Sky, mau kemana-mana dan lain-lain, dan tiket atraksinya tuh udah siap sebenarnya dan tidak bisa di refund. Akhirnya sebenarnya kami juga udah menanyakan bahwa bisa nggak gitu kalau misalkan tiket-tiket kayak gitu tuh kami minta refund, juga tiket hotel dan lain-lain gitu kan, lumayan gitu, hampir 10 jutaan kan hilang gitu. Nah ternyata memang dari pihak anaknya bilang bisa di refund. Nanti habis ini kita bakalan ini rekap kos-kos apa aja kira-kira yang nanti bisa kita mintakan ke anak nanti. Penerbangan tadi sudah gue bilang di 11.45 malam, tapi nanti kita bakalan keluar dari hotel ini itu sekitar jam 7 supaya nanti sampai sana mungkin jam 8 dari staffnya bilang kalau mereka udah buka counter lagi, jadi kita ngajuin refund dulu sebelum kita bisa pergi dengan tenang ke Jepang. Buat gue ini jadi sebuah pengalaman yang berharga ya sebenarnya. Jadi bahkan perencanaan yang matang pun kadang-kadang harus kacau balau gitu, kalau memang kita nggak bisa mitigasi kejadian-kejadian seperti ini tuh dengan baik gitu. Ini sebenarnya bukan mengajarkan untuk tidak membuat itinerary dengan baik sama sekali ya, tapi maksudnya kayak itinerary yang bagus pun itu tidak mesti sesuatu yang padat, sesuatu yang ini harus sini, ini harus sini, nggak sih sebenarnya. Itinerary yang bagus itu adalah itinerary yang kita bisa menyediakan ruangan error di situ. Atau sebenarnya kompensasinya itu lumayan, ya bukan lumayan lagi sebenarnya, bagus sebenarnya sih hotelnya, hotel Sheraton, dapat sarapan, dapat makan siang, dapat dinner juga. Kekecewaan terbesar gue sih sebenarnya bukan karena gue kehilangan 1 hari di Jepangnya, tapi karena gue membawa teman-teman, bukan gue sendiri, dan istri gue merasa bersalah sekali atas kejadian hari ini. Semoga gue sih berdoa aja meskipun hari ini buruk, tapi kita bakal tetap bisa nyampe ke Jepang di tanggal 27 Januari jam 12.50 waktu Jepang. Oke, jadi udah waktu menjelang makan siang. Nah, kita lagi OTW untuk makan siang sekaligus sama teman-teman lainnya yang fly ke Jepang untuk ngomongin tentang perubahan jadwal dan perubahan destinasi. Di mana sekarang? Masih di bandara Terminal 3 ya. Habis nukerin tiket di China Eastern 345. Udah di dalam pesawat ya. Surprisingly jarang sekali orang di jarang banget. Jadi sebenarnya kita bisa ngomong apapun. Daerah itu.
The next station is for Narita Airport Terminals 2 and 3. Gimana jalan-jalannya? Gimana, dingin? Not really bro. Not really. Not really. Kecil sekali. Nah itu loh, ada gambarnya pojokan itu loh. Mas tak kira gede. Enggak, aku kira itu di dalamnya tuh masih Kecil. Oke lah, yuk. Oke. Ayo pada mau makan di mana? Wahyu. Boleh Wahyu. Mateng ya. Tahu tempatnya apa? Nggak tahu lagi. Atise. Katis. Berapa meter sih tadi? Ini 180 meter. Sampai. Itadakimasu.